Di sini kami akan membahas tentang filsafat Yunani kuno dan filsafat klasik. Di mana yang pertama, filsafat Yunani kuno adalah pemikiran filsafat mulai berkembang pada awal abad 6 sebelum Masehi hingga abad 5 sebelum Masehi. Filosof pertama kali muncul ketika itu adalah filosof alam. Disebut filosof alam karena studi filsafat mereka membahas tentang apa unsur utama yang menyusun alam semesta. Ketiga filosof tersebut yaitu Thales, Anaximandos, dan Anaximenes. Kemudian setelah filosof alam, lahirlah filosof yang membahas tentang ilmu dan matematika seperti Pythagoras, Heraklitos, Demokritos, dan Parmenides. Kemudian filsafat Prasokrates. Pemikir-pemikir pada masa Prasokrates disebut juga filsuf alam. Dikatakan demikian karena fokus utamanya adalah mencari jawab atas asas terjadinya alam. Pemikir-pemikir tersebut diantaranya adalah yang pertama Thales. Thales dikenal sebagai bapak filsafat Yunani karena ia diklaim sebagai seorang filsuf yang pertama. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Selanjutnya Anaximander adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximenes adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Dan yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes merupakan murid dari Anaximander. Pemikiran dari Anaximenes yaitu bahwa udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Dan yang keempat, Herakleitos. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Parmenides seorang ahli politik dan juga sebagai ahli pikir melebihi siapapun pada masanya. Ia berpendapat bahwa realita itu tetap, tidak berubah dan merupakan keseluruhan yang bersatu. Parmenides juga berpendapat bahwa pengetahuan itu didapat dari akal, bukan dari indera. Yang keenam, sofisme. Sofisme berasal dari sophis yang artinya cerdik dan pandai. Menurutnya, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Jika terjadi suatu pertentangan, maka tak ada kebenaran objektif sesuai dengan yang ditentukan. Jadi, kebenaran umum itu tidak ada. Yang ada adalah kebenaran relatif. Yang ketujuh, Zeno. Dengan gigih ia mempertahankan ajaran-ajaran gurunya yaitu Parmenides dengan memberikan argumentasi yang bagus sehingga ia dianggap sebagai peletak dasar dialektika. Selanjutnya ke filsafat klasik. Di mana filsafat klasik yang dimaksud ini adalah masa Sokrates dan kawan-kawan, yaitu Plato dan Aristoteles. Disebut sebagai filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun lamanya. Para filsuf klasik ini muncul berusaha untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran sofisme. Yang pertama yaitu Sokrates. Dalam mengajar Sokrates menggunakan dialog yang dinamakan dialekta. Sokrates menemukan cara berpikir induksi yang mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dari metode inilah Sokrates membuktikan kalau kebenaran umum itu ada. Pemikiran Sokrates ini adalah kebenaran dari manusianya, bukan kemauan dari manusianya.
Baiklah, selanjutnya pemikiran Plato. Pemikiran Plato mencakup banyak aspek, tetapi salah satu poin utamanya adalah konsep realitas dunia yang bersifat ide atau bentuk abstrak. Dia juga mengemukakan teori bahwa negara seharusnya dipimpin oleh filsuf raja yang memiliki pengetahuan tertinggi. Selain itu, Plato menyoroti pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan. Yang ketiga, Aristoteles. Pemikiran Aristoteles yaitu bahwa Aristoteles mengatakan bahwa gerak adalah peralihan dari potensi ke gerak, dan Aristoteles juga mengatakan tujuan hidup menurut Aristoteles adalah kebahagiaan, dan manusia menurut kodratnya adalah makhluk yang berpolitik.